مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صل محمد يا مؤمنين صلوا عليه بصير جلي رقيب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صل يا مؤمنين صلوا عليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar Bapak Ibu dan sahabat sekalian? Alhamdulillah kangen ya, dan alhamdulillah malam ini mengobati kangennya kita. Hampir sepekan kita libur di Teras PPA dan alhamdulillah kita jumpa lagi malam ini di webinar Teras PPA Temu Rasa Para Pencari Allah. Itu wadah sharing dan kajian kita yang insya Allah kita selenggarakan rutin 2-3 kali dalam sepekan ya. Ini kita insya Allah bareng-bareng belajar, menghadirkan para guru yang mudah-mudahan Allah pilihkan menjadi wadah cahayanya dan bisa menerangi hati-hati kita, bisa mendekatkan kita kepada Allah. Yang kita lihat adalah kebaikan-kebaikan Allah dalam setiap sesi silaturahmi dan kajian kita di Teras PPA gitu ya. Baik, saya coba cek sound terlebih dahulu. Gimana suara saya teman-teman sekalian, terdengar jelaskah? Mohon responnya di kolom komentar ya. Masya Allah, Fitria Hikmawati, kangen banget dengan Teras PPA, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jelas, terima kasih banyak yang sudah pada respon, Masya Allah ya. Masya Allah, berkah ya, kita hampir sepekan dan mudah-mudahan ini bisa terobati dengan hadir kembali Teras PPA malam ini ya. Izin malam ini, saya
Kak Yawan membersamai Bapak Ibu semuanya, teman-teman sekalian di sesi webinar Teras PPA, menemani guru saya Ustadz Fajri yang insya Allah akan berbagi dengan kita semuanya, berbagi tentang ilmu, dan malam ini kita spesial khusus kajian fikih tentang tema yang sungguh kita sangat tunggu-tunggu, tentunya pembahasan tentang tema ini, dan mudah-mudahan ini bisa menambah khazanah keilmuan kita. Bahagia malam ini kita bisa kembali berjumpa di sesi Teras PPA. Di sini kita akan banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan bagaimana agar kita semakin dekat kepada Allah, semakin menjadi hamba yang diridhai sama Allah, gitu ya. Di sini kita akan menghadirkan para all trainer ya, para guru-guru baik all trainer PPA, para asatiz, dan beberapa kali kita menghadirkan profesional berbagi dengan kita. Tentu temanya berbagai macam tema yang kita bahas. Mulai tema tentang keluarga, tauhid, pengasuhan, bisnis, bahkan beberapa kali kita bahas tentang kesehatan, fisik maupun psikis, motivasi, inspirasi, dan sejarah biasanya. Dan spesial malam ini, kita akan membahas ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tentang fikih, ya, fikih perbandingan, insya Allah, terkait dengan halal atau haramkah musik itu, ya. Dan termasuk nih buat Bapak Ibu yang alumni PPA ya, bisa jadi beberapa kali mungkin bertanya atau ketika mengajak orang-orang yang sudah sering ikut kajian dan mungkin hadir di kelas atau beberapa kali bilang kok PPA itu ada backsoundnya ya, beberapa kali mungkin kita dengar, atau bisa jadi di setiap sesi kajian teras kita juga kita menghadirkan audio visual di sana, dan bisa jadi dari kita itu sering menimbulkan tanya dan mencoba melihat lebih ke dalam lagi, apakah benar-benar musik ini haram sepenuhnya atau ada halalnya di sana, atau kira-kira musik seperti apa yang diperbolehkan. Dan insya Allah spesial malam ini kita akan bahas bersama guru kita insya Allah. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di sesi kajian Teras PPA, akan mengucapkan selamat datang. Dan yang kepingin menyimak dan juga mengulang-ulang sesi kajian Teras PPA, yuk disimak di channel YouTube PPA Institute. Di sana ada rekaman dan siaran ulangnya. Dan sebelum disimak, silakan di like, komen, dan subscribe ya. Bismillah, malam ini kita tentunya akan bersama guru kita ya, Ustadz Fajri. Dan kita juga sampaikan setiap sesi kajian Teras PPA, selain kita dapatkan ilmu, insya Allah kita juga akan bagi-bagi hadiah. Dan hadiah utamanya itu adalah kepingan emas 24 karat logam mulia dari Wagor. Dan webinar Teras PPA ini dipersembahkan oleh PT Institut, Yayasan Mulia Taman Indonesia, juga IOA Gold yang menjadi sponsor utama kita. Cara mendapatkan hadiahnya sangat mudah, Bapak Ibu. Kami mohon bantunya Mas Admin untuk share di kolom chat challenge-nya. Silahkan ikuti saja challenge-nya Bapak Ibu. Setiap mengikuti sesi kajian Teras PPA, nanti dicatat, ikuti dengan penuh antusias, kemudian apa yang paling mengena dan apa yang paling menginspirasi ketika Anda mengikuti sesi kajian Teras PPA, dibuatkan resumenya, kemudian di-share di medsos, baik di Facebook maupun Instagram, kemudian sertakan hashtag dari Teras PPA, hashtag IOAGOLD, dan hashtag judul kajian kita malam ini. Judul kajian kita malam ini itu adalah halal haram musik, gitu. Kemudian tag juga akun medsos dari PPA Institute dan juga IOA Gold. Juga jangan lupa untuk tag guru-guru kita, Ustadz Sonia Bikum, Ustadz Sonia Bikim, Ustadz Reza Rendi, Ustadz Fajri Muslim, dan tag juga saya, Triawan Kolopita, untuk mempermudah kita untuk men-tag pemenangnya gitu ya. Kalau postingan paling bagus kita akan pilih untuk menjadi pemenangnya. Selain dapat ilmunya, dapat jariahnya, juga insya Allah dapat hadiahnya. Malam ini spesial kita sudah hadir ya, tentu saya nggak sendirian, sudah hadir bersama kita Ustadz Fajri Muslim ya. Sebelum kita mulai, yuk kita sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yawan dan kawan-kawan. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, bikhair, dengan doa teman-teman semua. Sehat selalu. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Dan Bapak Ibu, ini seharian saya berkomunikasi bersama Ustadz Fajri, dan beberapa waktu dalam sehari ini beliau masih sempat mengisi kajian dari pagi sampai sore, tapi malam ini beliau masih menyediakan waktunya, tempatnya beliau di tengah-tengah kesibukan dakwah juga beliau, untuk membersamai kita dan membahas tema yang sangat kita tunggu-tunggu, sehingga saya sampaikan bahwa beruntung banget nih kita yang sempat hadir ikut kajian Teras PPA malam ini ya.
Dan Ustazi, ini sudah hampir 100 partisipan yang hadir bersama kita dan biasanya semakin malam semakin ramai. Monggo disapa dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan teras PPA semua yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambil ngecek nih suara, barangkali belum jelas. Kira-kira bisa dijawab kawan-kawan. Jelas enggak suara saya nih? Mohon responnya ya teman-teman semuanya. Kalau di saya jelas, tapi mungkin kalau bisa ditambahkan dekatnya biar gede gitu ya. Gitu ya. Jelas itu. Tes jelas nggak? Jelas ya? Alhamdulillah, makin jelas Tad. Mantap Tad. Siap Ustaz. Alhamdulillah. Jelas Tad. Alhamdulillah. Tad sekalian Tad, kita minta kisi-kisi dong Tad, sekaligus gambarannya Tad. Apa nih Tad yang paling menarik dengan kajian teras kita malam ini Tad? Halal haram musik. Pembahasan kita malam hari ini cukup menarik Kak Yawan, karena ini sangat sensitif dibahas karena memang bahkan mungkin teman-teman PPALC begitu atau kawan-kawan yang mengajak kawan-kawan yang lain mengikuti private class PPA, kadang mungkin ada sedikit pertanyaan ya, kenapa ada backsound gitu, ada musik. Dan memang perkara musik ini menjadi pembahasan yang penting dibahas karena sudah mulai muncul polemik-polemik di kalangan orang-orang yang sudah mulai ngaji, yang sudah mulai memperdalam ilmu agama, yang kemudian terkadang belum semuanya terbahas, namun sudah cepat menyimpulkan, sehingga cenderung antipati, cenderung menolak sebelum mengetahui semuanya. Dan semoga pembahasan kita malam hari ini bisa mewakili dari sekian banyak pendapat ulama, sehingga kita tercerahkan, minimal bukan untuk mengganti keyakinan, tapi minimal mengganti rasa dari merasa paling benar sendiri, mengganti rasa dengan ternyata pendapat yang berbeda dengan kita pun punya dalil, punya hujah, punya alasan yang kuat dari landasan-landasan agama. Begitu Kak Yawan. Masya Allah Ustadz. Jadi tadi tuh ternyata bukan perkara benar, salah atau haram atau kita yang lebih baik, tapi tadi yang saya kutip dari Ustadz itu adalah terkadang kita cukup dengan belajar lebih dalam akan mengganti rasa, cara pandang, cara memahami saudara kita itu yang paling mahal sebenarnya. Ya. Nah ini menarik banget nih Bapak Ibu. Tentu benar banget nih Bu Fitri Hikmawati ya. Jangan langsung menghakimi benar atau salah. Masya Allah, spesial Bapak Ibu, beruntung banget yang kita bareng-bareng hadir malam ini. Dan tentu kita sudah nggak sabar nih bersamanya guru kita, Ustadz Fajri. Sebelum saya serahkan ke Ustadz Fajri, kita saksikan terlebih dahulu video ya, bumper berikut ini. Masya Allah. Webinar Teras PPA dipersembahkan oleh PPA Institute, Yayasan Amulia Taman Indonesia, juga UA Gold Official. Dan Bismillah, yuk Bapak Ibu, sahabat Teras PPA
semuanya, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan wasilah hadirnya kita di Teras PPA malam ini, wasilah lisan dari guru kita Ustaz Fajri, dan wasilah Teras PPA malam ini Allah bimbing, Allah tuntun kita, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang benar terkait apa yang akan kita bahas malam ini, semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin menambah ketakwaan kita, dan semakin menambah cinta kita kepada makhluk dan saudara-saudara kita yang diciptakan Allah sebagai hambanya. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah tuntun kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, kita langsung persilakan guru kita semuanya, beliau Ustaz Fajri Muslim Al-Fatih. Falyatafaddal mashkura. Bismillah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza kita sahla. Kawan-kawan Teras PPA yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah beri kesempatan kembali saya Al-Fakir Fajri Muslim membersamai Teras PPA dalam pembahasan fikih perbandingan, dan mohon maaf kepada guru-guru PPA, para senior, ustadz, para kiai yang saya yakin banyak peserta teras ini yang barangkali lebih mumpuni ilmunya, namun izinkan Al-Fakir membersamai pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar terhadap apa yang sedang kita perdalam dari ilmu agama Islam. Dan semoga doa yang kita ucapkan minimal 17 kali sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah tetapkanlah kami dalam petunjuk Islam, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan yang kita jalani kita bawa sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan nikmat yang paling besar di dunia, yaitu nikmat husnul khatimah. Sebelum kita mulai, supaya saya tidak seolah-olah sedang berbicara sendiri, boleh kiranya menyapa kawan-kawan semua. Ini dari mana saja yang sudah hadir di room. Barangkali ketika saya mampir di sebuah kota dan ada kawan-kawan Teras PPA, kiranya boleh mampir. Oh, dari Bekasi ada, alhamdulillah, Masya Allah. Gorontalo hadir. Yang paling jauh ada lagi nggak nih? Selain Gorontalo. Dari Malang pun alhamdulillah sudah hadir. Dari Rantau Prapat juga hadir, dari Banda Aceh juga hadir, dari Jakarta, Pasar Kemis, Tebing Tinggi, Sukabumi, dan Masya Allah dari Makassar juga sudah hadir. Semoga walaupun tempat kita berjauhan, tetapi hati kita tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesatuan iman, dalam kesatuan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Dan izinkan Al-Fakir bertanya kembali nih, sedikit observasi lah, karena Kak Yawan dan teman-teman Teras PPA semua, kita patut bersyukur ya di zaman-zaman ini, keseriusan masyarakat akan ilmu agama, hirsun, semangat orang dalam menggali ilmu agama makin meningkat. Bahkan jargon-jargon juga sudah mulai bermunculan, seperti mari kembali kepada Quran dan Sunnah, mari bermanhaj salaf, dan jargon-jargon yang lain. Dan itu adalah jargon yang bagus, yang patut kita syukuri sebagai pertanda bahwasannya
kebangkitan Islam sudah mulai dekat begitu ya. Namun kiranya boleh bertanya, kira-kira yang hadir di sini jika ditanya buku fikih apa yang pernah dibaca oleh teman-teman, oleh kawan-kawan teras PPA semua. Kiranya bisa ditulis di kolom chat, kira-kira buku fikih apa yang pernah kawan-kawan baca. Kira-kira bisa dijawab di kolom chat. Kira-kira kalau ditanya buku fikih apa yang pernah dibaca, kawan-kawan pernah baca buku fikih apa? Safinatun Najah, fikih madzhab Syafi'i ya. Toharoh, itu judul bab Toharoh. Kemudian Ihya Ulumuddin, karangannya Imam Al-Hafidz Imam Al-Ghazali. Kemudian yang lain? Baru 3 orang ini yang menjawab kitab fikih yang pernah dibaca. Yang lain saking banyaknya fikih sunnah Sayyid Sabiq, Masya Allah. Bacaannya luar biasa ya. Fathul Qarib, juga ada yang membaca kitab Fathul Qarib. Ada yang lain? Fikih Imam Syafi'i, mungkin Kifayatul Akhyar mungkin ya. Al-Hikam, kitab terkait Tazkiyatun Nufus ya, karangannya ulama besar. Fiqhul Islam Sulaiman Rashid, juga ada yang membaca kitab tersebut. Dan mungkin kitab fikih-fikih yang lain yang luar biasa. Kalau saya baca dari kolom chat, begitu banyak ya ternyata wawasan keilmuan kawan-kawan TPA semua. Kemudian, kalau boleh bertanya lagi, Al-Fakir ingin bertanya, dari kawan-kawan teras PPA semua, kira-kira kalau ditanya, adakah di antara kita semua yang hafalan hadisnya di atas 100 hadis? Coba tolong dijawab di kolom chat. Ada, kalau tidak hafal, jawab belum. Kalau sudah hafal, jawab sudah. Adakah di antara kawan-kawan semua yang sudah hafal 100 hadis? Belum sampai, belum. Saya tunggu jawaban yang sudah ini. Masih belum. Terus ada lagi? Pertanyaannya diulangi, adakah dari kawan-kawan semua yang sudah hafal minimal 100 hadis atau lebih banyak dari 100 hadis? Belum. Belum ada yang jawab sudah ya. Saya husnudon ini saking rendah hatinya kawan-kawan semua ya. Dan jika kita lihat kolom chat, tidak muncul satu jawaban pun yang sudah kawan. Dan ternyata sama ya, kita semua memang hafalan hadisnya jangankan 100 hadis. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangannya Imam Nawawi yang jumlahnya 40 hadis pun ternyata banyak di antara kita yang belum hafal. Nah, saya bertanya demikian Kak Yawan dan kawan-kawan teras PPA semua, ingin menyadarkan bahwasanya kualitas diri kita itu masih sangat jauh dari kualitas keilmuan para ulama. Sehingga jargon kembali ke Quran dan Sunnah, kembalikan segalanya kepada Rasul, itu adalah jargon yang benar, tetapi perlu dipahami bahwasanya kita orang yang sangat minim keilmuannya, sangat sulit kembali langsung kepada Rasulullah tanpa melalui bantuan ijtihad atau petunjuknya para ulama. Dan sebagai gambaran ya, sebelum kita memulai pembahasan kita malam hari ini, kenapa saya ingin membukanya dengan pembahasan seperti ini? Mungkin kita sering mendengar hadis riwayat Imam Bukhari, Kak Yawan, betul ya? Dan para ulama sepakat, kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah kitab Al-Quran. Namun harusnya kita sama-sama bertanya. Dan kalau saya bertanya ke kawan-kawan teras PPA semua, kira-kira pernah dengar gak nama Imam Bukhari? Pernah dengar gak nih? Dijawab coba di kolom chat. Supaya saya nggak kelihatan ngomong sendiri gitu. Oke, pernah ya? Pernah. Kira-kira menurut kawan-kawan semua, Imam Bukhari ini
ulama besar apa ulama kaleng-kaleng? Oh, ulama besar, Masya Allah. Dan sepakat ya, ketika kita mendengar nama Imam Bukhari, kita sudah nggak ragu lagi hadis itu mesti sahih begitu. Sepakat dengan apa yang saya sampaikan, ketika mendengar hadis riwayat Imam Bukhari, maka kita sudah tidak ragu bahwasanya hadis itu sahih. Sepakat? Sepakat. Namun pertanyaannya, kawan-kawan teras PPA semua, kenapa ulama sebesar Imam Bukhari tidak kita kenal sebagai imam madhab? Dari sekian banyak ulama madhab atau imam madhahib, yang kita kenal ada 4. Yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad. Kenapa Imam Bukhari tidak mendirikan madhab? Padahal kita kenal bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mesti sahih. Bahkan para ulama hadis mengatakan as-sahul kutub ba'dal Quran fahuwa sahihul Bukhari. Sesahih-sahihnya, sebenar-benarnya kitab setelah Al-Quran yaitu kitab Imam Bukhari. Sehingga saya ingin bertanya kepada kawan-kawan semua, kenapa? Ya, sepengetahuan kawan-kawan semua aja. Kenapa Imam Bukhari tidak mendirikan madhab sendiri? Misalnya namanya madhab Bukhariyah. Kenapa kita tidak mengenal istilah madhab Bukhariyah? Kita hanya mengenal yang masyhur madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Kenapa Imam Bukhari yang kita kenal tadi ulama besar tidak mendirikan madhab Bukhariyah? Kalau tidak tahu, jawab tidak tahu. Kalau ada alasan, kira-kira bisa disampaikan alasannya. Bu Fitria menjawab, nggak tahu Ustaz. Masya Allah. Bu Jubaidah nggak tahu. Tania Fira nggak tahu. Karena beliau justru belajar madhab terdahulu. Insya Allah, minta penjelasannya Ustaz. Dan ternyata kawan-kawan PPA ini luar biasa ya. Mirip-mirip ulama semua. Kata para ulama, jawaban tidak tahu itu nisful ilmi, setengah ilmu ya. Masya Allah. Jadi ini kalau saya lihat kolom chat ini jawaban ulama semua nih. Jawabannya belum tahu. Belum tahu ya, Masya Allah. Dan belum tahu ini adalah jawaban yang ilmiah. Karena memang kita tidak boleh memaksakan jawaban. Jika memang tidak tahu, katakan tidak tahu. Maka sedikit Al-Fakir jelaskan, Imam Bukhari menghafal hadis Nabi SAW sekitar 250.000 hadis. 250.000 hadis. Dari hafalan Imam Bukhari yang berjumlah 250 hadis, Imam Bukhari mengarang kitab Sahih Bukhari. Karangan Sahih Bukhari adalah hadis-hadis yang Imam Bukhari hafal yang begitu dipilih, difilter begitu, sehingga dari 250.000 hadis yang dihafal oleh Imam Bukhari, hanya tertulis dalam Imam Bukhari, dalam Sahih Imam Bukhari, sekitar 7.000 hadis lebih saja. Dari 250.000 hadis, tersaring menjadi 7.000 hadis lebih dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Ahmad mengatakan, syarat menjadi mujtahid atau yang kita sebut ulama yang bisa menjadi rujukan mazhab, minimal hafal 1 juta hadis. Masya Allah. Minimal hafal berapa? 1 juta hadis. Jadi ulama yang bisa dijadikan pendapatnya sebagai sandaran ijtihad, yaitu ulama yang minimal hafal 1 juta hadis. Imam Bukhari hafalan hadisnya sekitar 250.000 hadis. Adapun Fajri Muslim, Kak Yawan, dan kawan-kawan teras PPA, ternyata 100 hadis pun kita nggak hafal. Maka bagaimana mungkin orang yang tidak hafal 100 hadis pun bisa menyimpulkan kaidah agama dengan benar. Sedangkan salah satu kesalahan di dalam memahami agama Islam adalah memahami dalil-dalil secara parsial, memahami dalil secara sebagian, padahal metodologi ulama dalam menyimpulkan hukum adalah para ulama mengumpulkan semua dalil, baik ayat Quran maupun hadis Nabi terkait masalah tersebut. Setelah semuanya kumpul, lantas para ulama meneliti dari sekian banyak dalil bagaimana kesimpulan hukum terkait suatu persoalan. Maka nampaknya kita harus menyadari diri kita yang awam ini, nampaknya kita tidak akan mungkin bisa mencontoh Nabi tanpa wasilahnya para ulama, tanpa jalannya penjelasan dari para ulama.
Kita mulai pembahasannya, Kak Yawan, pembahasan yang begitu penting kita bahas supaya semuanya tercerahkan. Kita bahas terkait halal dan haramnya musik. Kawan-kawan teras PPA yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Metodologi para ulama ketika menghukumi sesuatu, mereka para ulama radhiyallahu anhum ajmain tidak pernah memberi hukum sebelum mereka memperjelas definisi dari soal tersebut. Terkait apapun. Maka jangan sampai kita menghukumi sesuatu sampai kita jelas dulu sesuatu itu definisinya apa. Karena akan menjadi rancu menghukumi sesuatu jika definisi perkara tersebut belum kita sepakati. Maka sebelum kita membahas hukum halalkah atau haramkah musik, kita harus membahas dulu apa sebenarnya definisi musik. Next, kawan. Ternyata musik di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa dilihat ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik itu memiliki dua makna. Yang pertama, ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Pengertian yang kedua, musik juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, keharmonisan, terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Next. Sedangkan di dalam bahasa Arab, jika kita bertanya apa arti musik dalam bahasa Arab, maka bahasa Arabnya musik, ya musik. Karena memang musik adalah istilah yang tidak pernah ditemukan dalam bahasa Arab. Jadi musik tidak pernah ditemukan di dalam istilah bahasa Arab. Di dalam kitab Al-Mu'jamul Waziz diterangkan musik itu lafdzul Yunani, lafaz yang berasal dari bahasa Yunani. Jadi diserap dalam bahasa Arab, kata serapan itu ya seutuhnya menjadi musik. Seperti Haji Khalifah Khan yang wafat tahun 1607 Hijriah dalam kitabnya Kashfu Al-Dhunun. Beliau menjelaskan bahwasanya musik adalah ilmu kesenian yang mempelajari tentang suara, perpaduannya dan mengkombinasikannya, serta ilmu tentang kompilasi kunci-kunci nada untuk menghasilkan melodi dan irama. Yang kesimpulan sederhananya, Kayawan dan kawan-kawan PPA semua, daras PPA, baik secara bahasa Indonesia maupun bahasa Arab, pengertian musik memiliki kesamaan, yaitu ilmu atau seni mempelajari cara untuk mengatur suara agar menghasilkan nada dan irama yang kemudian enak didengar. Jadi musik adalah seni yang mempelajari cara bagaimana agar suara dan nada menjadikan suara dan nada itu irama yang enak didengar. Itu pengertian dari musik. Jika kita berhenti di sini, Kayawan dan kawan-kawan teras PPA semua, lantas kita langsung bertanya, apa hukum musik dalam Islam? Maka kita tidak akan pernah menemukan dalil secara eksplisit, secara jelas, apa hukum musik. Karena musik itu sendiri istilah yang asing dalam bahasa Arab. Bagaimana mungkin ada ayat yang membahas tentang musik, ada hadis yang membahas tentang musik, sedangkan istilah musik adalah istilah yang tidak pernah dikenal dalam bahasa Arab. Sehingga perlu kita lanjutkan. Kita singkat, Kak Yawan. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ini tadi ada kawan PPA yang menyebutkan kitab ini ya, kitab karangan Al-Hafidh Imam Al-Ghazali yang wafat tahun 505 Hijriah. Beliau Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan,
sumber suara itu adalah kerongkongan makhluk hidup, lalu dibuatkanlah alat musik dengan nada yang ada pada pita suara makhluk sebagai imitasi. Jadi kalau kita pelajari ternyata Kak Yawan dan kawan-kawan Teras PPA semua, adanya alat musik, fungsi dan tujuannya dulu adalah supaya bisa menggantikan suaranya manusia. Sehingga pada zaman sekarang ini kita mengenal ada beatbox ya, ada beatbox yang orang kemudian menirukan seluruh macam bunyi-bunyian alat musik, dan ternyata itu bisa karena memang sekali lagi sejarah munculnya alat musik yaitu untuk menggantikan suara manusia yang tidak bisa terus-menerus digunakan, yang bisa lelah, sehingga muncul alat musik. Jadi alat musik muncul terinspirasi dari suara manusia. Dan ini banyak ya, kalau kita lihat next Kak Yawan. Ternyata banyak teknologi yang munculnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti misal kita melihat kapal selam yang bisa mendeteksi objek di depannya, ternyata itu terinspirasi dari lumba-lumba. Atau teknologi rem pesawat, rem udara. Karena kalau kita ngerem di mobil atau di motor kan rem itu bisa memperlambat laju karena mengandalkan gesekan ya. Kita tidak bisa bayangkan kalau kita naik pesawat, pesawatnya nggak punya rem udara. Maka bagaimana caranya pesawat memperlambat lajunya? Ternyata pesawat itu terinspirasi membuat teknologi rem udara dari sayap burung yang bisa memperlambat terbangnya ketika hendak mendarat. Ataupun misal kita biasa menggunakan pisau lipat. Ternyata pisau lipat terinspirasi dari makhluk Allah yaitu cakar kucing yang dia bisa melipat cakarnya sehingga ketika dia tidak memerlukan untuk menggunakan cakarnya tidak melukai dirinya karena bisa dilipat. Atau bahkan mungkin dulu kita sempat bertanya, kalau kita melihat koloni burung yang sangat banyak ketika bermigrasi, kok bisa kompak begitu ya? Kok bisa kompak, bisa barengan gitu? Seolah-olah burung ini punya GPS. Dan ternyata para ilmuwan menciptakan GPS setelah mempelajari bagaimana koloni burung di dalam mengatur semua koloninya ketika bermigrasi. Dan kesemuanya itu saya jelaskan supaya kita paham bahwasanya alat musik muncul karena terinspirasi dari suara manusia, sehingga alat musik itu dibuat supaya bisa menggantikan suara manusia yang bisa lelah dan bisa habis begitu. Next. Dan setidaknya Kak Yawan dan kawan-kawan Teras PPA semua, setidaknya di zaman ini ada 5 jenis musik ditinjau dari bagaimana cara membunyikannya. Yang pertama, alat musik yang dipetik, seperti gitar. Dalam beberapa hadis gitar disebut dengan istilah al-ud. Jadi alat musik yang dipetik ternyata sudah ada di zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mulai terkenal ketika wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sering disebut dalam istilah nas sebagai al-ud. Al-ud yaitu alat musik yang dipetik, seperti contohnya gitar. Yang kedua, alat musik yang dibunyikannya dengan cara ditiup, seperti seruling dan trompet. Dan ini pun ternyata beberapa kali disebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa disebut dengan istilah al-mizmar. Sebagaimana cerita budaknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang kemudian pernah menggunakan mizmar, alat musik yang dibunyikan dengan cara ditiup. Yang ketiga, ini alat musik yang paling kuno, alat musik yang paling tua dan yang paling banyak disebutkan dalam nas syar'i, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu alat musik yang dibunyikan dengan cara dipukul. Yang kita kenal dalam istilah
nas dalam istilah bahasa Arab seperti aduf yang kita tafsirkan biasanya rebana atau al-girbal, kemudian al-ma'azib, at-tabl, al-mizhar, dan semua yang saya sebutkan tadi adalah jenis-jenis alat musik di masa Nabi SAW yang dibunyikan dengan cara dipukul. Adapun yang keempat, jenis alat musik yang keempat yaitu alat musik yang dibunyikan dengan cara digesek, seperti biola, cello, rebab, dan lain sebagainya. Dan memang alat musik yang dibunyikan dengan cara digesek hampir kita tidak temukan di dalam nas atau hadis Nabi SAW, karena memang alat musik yang dibunyikan dengan cara digesek nampaknya belum muncul di zaman Nabi SAW atau zaman sahabat Nabi SAW, sehingga tidak pernah kami temukan dalil terkait musik yang menyebutkan alat musik yang digesek. Yang kelima, alat musik yang dibunyikan dengan cara ditekan. Dan ini alat musik yang paling modern dari semua jenis musik, seperti keyboard, pianika, dan lain sebagainya. Dan ini pun termasuk alat musik yang jarang kita temukan dalam hadis Nabi, karena memang nampaknya alat musik yang dibunyikan dengan cara ditekan belum muncul di zaman Nabi SAW atau zaman sahabat Nabi SAW. Kawan-kawan teras PPA yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nih supaya tak ngantuk, sebentar saya bertanya dulu karyawan. Nampaknya saya sudah mulai merasa ngomong sendiri ini. Kira-kira kalau ditanya di daerahnya masing-masing ini tentu ada alat musik khas ya. Betul ya karyawan ya? Kira-kira kalau teman-teman ditanya alat musik khasnya daerah teman-teman itu apa? Coba sebutkan namanya dan daerahnya. Dan itu masuk klasifikasi jenis alat musik yang nomor berapa? Coba dijawab di kolom chat. Pertanyaannya, alat musik apa yang menjadi ciri khas di daerah Anda? Dan alat musik khas di daerah Anda itu masuk klasifikasi nomor berapa dari jenis alat musik yang sudah saya sebutkan? Gitar, Tegal. Gitar mah bukan alat musik khas daerah dong. Tapi nggak apa-apa lah. Gorontalo, polopo, dipukul. Palo-palo, namanya polo-palo dipukul. Gamelan, dari mana nih gamelan? Gamelan itu di apa? Digesek? Oh, dipukul ya. Gamelan Jawa Tengah dipukul. Kemudian calung. Calung itu termasuk nomor berapa nih, kawan-kawan? Dipukul. Talempong dipukul dari Dharmasara Sumatera Barat. Ada juga gitar tunggal dari Muara Enim dan lain sebagainya. Dan ternyata setiap daerah di Indonesia memiliki alat musik yang khas, yang cara membunyikannya berbeda-beda. Ada rapai juga, rapai Aceh dipukul. Maka karyawan dan kawan-kawan semua yang semoga dirahmati Allah SWT, yang mobil khusus yang sudah mau menjawab, biar tidak terlalu sepi ini kajian kita malam hari ini, biar saya tidak merasa ngomong sendiri. Kalau kita kemudian dari sini langsung membahas apa hukum musik, maka kita tidak akan menemukan dalil yang eksplisit di Quran dan hadis, karena musik adalah sesuatu yang tidak dikenal istilahnya dalam bahasa Arab. Jadi nggak mungkin ada ayat yang membahas musik, jadi nggak mungkin ada hadis yang membahas musik, karena musik adalah istilah yang tidak dimiliki dalam bahasa Arab. Bahkan kalau kita membuka kamus bahasa Arab, musik dalam bahasa Arab ya musik, karena memang orang Arab tidak mengenal istilah musik. Seperti kalau saya ditanya, Ustadz, apa bahasa Arabnya pepaya? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Yang tahu dapat hadiah nih dari Markas Al-Hikam. Kebetulan Markas Al-Hikam menjadi pusat kurma sukari. Masya Allah. Catat nih karyawan. Yang bisa Masya jawab. Allah, Masya Allah. Aduh, ayo Bapak Ibu, keren nih. Apa bahasa Arabnya? Pepaya, Masya Allah. Bahasa Arabnya gandul. Gandul mah bahasa
Jawa ini, Mbak ya. Bahasa Arabnya pepaya dalam bahasa Arab, pepaya. Cuman orang Arab nggak bisa bilang pepaya. Sehingga bahasa Arabnya pepaya menjadi babaya. Ini banyak yang mengatakan ya, menjawab. Ini catat yang pertama jawab, Berlian. Nah, insya Allah dapat kurma sukari dari Markaz Al-Hikam. Dan ternyata Berlian salah satu santriwati Markaz Al-Hikam. Jadi nanti hadiahnya dekat kayak. Artinya apa? Artinya seperti begini. Kalau ada yang bertanya apa hukum makan pepaya, maka gak mungkin ada dalil dari Quran dan hadis terkait pepaya, karena pepaya tidak dikenal dalam istilah bahasa Arab. Sebagaimana musik. Maka setelah kita mengerti definisi musik, kita harus melanjutkan membahas definisi lagu dan nyanyian, kawan. Next. Kenapa kita harus membahas definisi lagu dan nyanyian? Karena nanti dari hukum lagu dan nyanyian ini akan bisa kita simpulkan hukum musik itu sendiri. Karena lagu dan nyanyian adalah hasil dari musik. Musik ilmu seninya, lagu dan nyanyian adalah hasil dari ilmu musik itu sendiri. Definisi musik yang kita bisa buka, next kawan, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata musik itu memiliki dua arti. Yang pertama, lagu dan nyanyian adalah hasil menyanyi. Hasil menyanyi yang dinyanyikan namanya lagu. Yang kedua, lagu atau nyanyian juga dimaknai atau didefinisikan komponen musik pendek yang terdiri atas lirik dan lagu. Adapun dalam bahasa Arab, nyanyian bahasa Arabnya ada. Beda sama musik ya. Kalau musik bahasa Arabnya nggak ada karena orang Arab tidak mengenal istilah musik. Adapun nyanyian atau lagu dalam bahasa Arab ada. Dalam bahasa Arab lagu atau nyanyian disebut al-ghina. Disebut al-ghina. Yang bentuk pluralnya atau jamaknya al-ghani. Aktivitas menyanyi dalam bahasa Arab disebut taghanni. Orang yang menyanyi dalam bahasa Arab disebut al-mughanni. Maka yang suka nyanyi ini, mobil khusus yang menjadikan kamar mandi sebagai studionya ini maka kalau laki-laki disebut al-mughanni. Kalau perempuan disebut al-mughanniyah. Next, dalam kitab atau dalam kamus Al-Mu'jamul Wasit diterangkan al-ghina atau lagu, definisinya yaitu alunan dan juga irama dengan suara yang teratur. Baik itu diiringi dengan musik atau juga tidak diiringi dengan musik. Dalam kitab Lisanul Arab, jadi teman-teman yang pengen tahu makna bahasa Arab yang benar, kamus yang lengkap salah satunya kamus yang bernama Lisanul Arab, yang dikarang oleh Ibnu Al-Mandur yang wafat tahun 711 Hijriah. Di dalam kitab Lisanul Arab, nyanyian atau lagu yang kita kenal tadi bahasa Arabnya ghina adalah suara yang dialunkan, yang diberi irama. Dan seterusnya dalam kitab-kitab ulama yang lain, dalam kamus-kamus yang lain, maknanya pada intinya lagu dan nyanyian, next kawan, lagu dan nyanyian baik secara bahasa Arab maupun bahasa Indonesia memiliki kesamaan makna, yaitu suara yang mengalun dan berirama, di mana suara dan alunan irama ini nikmat didengar. Nikmat didengar. Dengan bahasa sederhananya, dilanjutkan Kak Yawan. Next. Dengan bahasa sederhananya, orang yang bernyanyi sama seperti orang yang berlagu. Ya, ini menghasilkan ragam suara yang berirama. Jadi, ragam suara yang berirama itu disebut nyanyian atau lagu. Sedangkan proses untuk membuat ragam irama supaya enak didengar, prosesnya disebut ilmu seni musik. Atau kita kenal dengan istilah musik.
Sedangkan alat yang digunakan untuk memperindah irama, yang alat tersebut bisa memunculkan nada dan irama, disebut alat musik. Kenapa tiga istilah ini, nyanyian, musik, dan alat musik, harus kita definisikan secara jelas? Karena memang nanti ketiga istilah ini saling keterkaitan dalam hukum. Sehingga kita harus membedakan apa definisi nyanyian, apa definisi musik, dan apa itu definisi alat musik. Next. Ternyata al-ghina, nyanyian atau lagu, pernah muncul dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terkait adab membaca Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan juga Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Rasul bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan golongan kami orang yang tidak yataghanna. Yataghanna itu kata kerja yang kata dasarnya sama dengan al-ghina. Dimaknai secara lafadz, man lam yataghanna, barang siapa tidak bernyanyi, barang siapa tidak melagukan ketika baca Quran, maka kata Rasul, dia bukan termasuk golongan kami. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasul pernah bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Maka kita mengenal nih, apalagi di zaman yang kekinian seperti sekarang, munculnya Muzammil Hasballah, munculnya qori-qori muda yang mengajari maqamat, ilmu bagaimana memperindah nada. Ternyata dalam unsur maqamat ada unsur nyanyian. Dalam unsur maqamat ada unsur musik. Jika musik itu diartikan cara memperindah suara. Kita mengenal istilah maqamat, bayati, ros, dan lain sebagainya ya. Bahkan kalau kita belajar ada tangga nada, ada nada dasar untuk memperindah baca Quran, kayawan, yang sudah mulai banyak dipelajari. Cukup 3 saja. Tinggi, datar, rendah. Yang kita biasa ajarkan ke santri, nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Di dalam ilmu maqamat atau langgam di dalam mempelajari seni memperindah baca Quran, ternyata ada unsur nyanyian, ada unsur irama, ada unsur musik di sana. Ternyata istilah nyanyian lagu ini bukan istilah yang asing, Kak Yawan dan kawan-kawan teras PPS semua. Bahkan kami dulu ketika di Mahad mempelajari ilmu nahwu, misal salah satu ilmu nahwu yang kita pelajari kitab Alfiyahnya Imam Ibnu Malik, itu kita menghafalnya ada 1000 bait. Itu kita hafal supaya mudah dengan cara yataghanna, dengan cara menyenandungkan, sampai akhirnya hafalan itu menjadi kuat. Seperti awal-awal baitnya, kalamuna lafzun mufidun kastaqim, wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim, dan seterusnya. Sampai sekarang hafal karena apa? Karena kita yataghanna, karena kita menggunakan irama dalam menghafal. Termasuk membaca Quran menjadi indah dan menjadi mudah dihayati ketika seorang qari memberikan irama di dalam lantunan ayat Qurannya. Setelah semuanya yang kita sudah dengar bersama tadi terkait definisi musik, alat musik, nyanyian, dan bahkan nyanyian ini pernah muncul dalam hadis Nabi, sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Sebenarnya musik, nyanyian, alat musiknya halal apa haram? Ini yang kita tunggu-tunggu karena memang manusia akhir zaman ini manusia instan. Manusia yang sukanya kadang-kadang, udah deh pokoknya jangan basa-basi deh Ustadz. Hukumnya aja deh, hukumnya. Halal apa haram nih? Nah, begitu. Padahal
Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani manusia untuk memiliki kebenaran yang mutlak. Allah berfirman, "Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran yang mutlak dimiliki oleh Tuhanmu dan jangan pernah kalian ragu terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya kita membaca ihdinas siratal mustaqim adalah salah satu hikmahnya supaya kita sadar kita tuh jangan terlalu pede. Jangan terlalu pede, boleh kita merasa benar, boleh kita meyakini apa yang kita ilmu itu benar, tapi ingat kebenaran yang mutlak adalah kebenaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin tahu siapa yang paling benar nanti di hari pembalasan, di hari di mana manusia ditimbang amal ibadahnya dan Allah lah yang menentukan wa huwa a'lamu bil muhtadin dan dialah Allah yang paling tahu siapa yang paling benar. Kita hanya berusaha. Maka saya sering menyampaikan Kak Yawan ke jamaah pengajian, tugas manusia bukan merasa tetapi berusaha. Tugas kita berusaha benar, bukan merasa benar. Tugas kita berusaha baik, bukan merasa baik. Tugas kita berusaha solih dan solihah, bukan merasa solih dan solihah. Bahkan ternyata jika kita telisik, aktivitas yang pertama kali kita ucapkan selesai kita sholat, zikir yang pertama kali kita baca selesai sholat, kalimat apa? Teman-teman semua. Ini barangkali jawabannya beda-beda. Coba dijawab dulu, karena saya sudah mulai merasakan ngomong sendiri ini. Kawan-kawan, kalau habis sholat yang pertama dibaca apa nih? Gak apa-apa, beda-beda juga. Istighfar, Masya Allah. Istighfar, astagfirullah. Astagfirullah. Dah. Pokoknya jawabannya sama deh ya. Istighfar semua. Harusnya kita bertanya, bukankah sholat itu ibadah? Kenapa selepas kita melaksanakan ibadah, justru kita istighfar? Bukankah istighfar itu lafaz bentuk minta ampunnya kita ke Allah? Kenapa justru habis sholat kita diperintahkan istighfar oleh Rasulullah SAW? Karena Allah dan Rasulnya ingin menyadarkan kepada kita, ibadah yang kita kerjakan sesempurna apapun, seyakin apapun kita mencontoh Nabi, pasti akan kita temukan banyak kesalahan. Sehingga kesalahan-kesalahan itu langsung kita segera respon dengan kalimat istighfar. Bahkan, saya pengen nanya lagi nih Kak Yawan dan kawan-kawan telespeka semua. Doa apa yang kawan-kawan baca ketika keluar dari kamar mandi? Coba doanya, beda-beda nggak? Jangan sampai ada yang doa Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya nih di kamar mandi nih ya. Kira-kira doa apa yang dibaca ketika selesai dari kamar mandi? Gufronaka, Masya Allah. Gufronaka, luar biasa. Ini teman-teman PPA ini kayaknya lulusan pondok semua ya, luar biasa. Minimal lulusan pondok mertua lah ya. Oke, cukup. Sekarang pertanyaannya dilanjut. Apa makna gufronaka? Sepakat ya semuanya kita membaca gufronaka. Sekarang apa arti dari gufronaka yang kita baca selesai dari kamar mandi atau toilet? Ampuni hamba. Lah pertanyaannya, kenapa? Cek, bismillah. Ustadz Fajri mungkin ada sedikit masalah terkait ini ya, sinyal. Kita sambil menunggu dulu Bapak Ibu Ustadz kita ya, guru kita semuanya Ustadz Fajri. Di qadarullah dalam perjalanan pembahasan beliau yang sudah semakin menarik tentunya. Qadarullah ada gangguan sinyal, kita menunggu guru kita Ustadz. Masuk lagi nggak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sudah masuk Ustaz? Insyaallah. Di saat menarik-menariknya nih, Tat. Luar biasa. Oh, ini kayak sinetron Indosiar ya?
sudah Lagi seru. mulai naik nih, Tad. Lagi Hatinya udah mulai seru-serunya naik. bersambung, Masya Allah. Lanjut. Masya Allah. Coba. Lanjut, Tad. Lanjut. Memang perlu diputus sejenak untuk merasakan nikmatnya bersambung, Ustaz. Lanjut. Tadi sampai mana ini pembahasannya? Apa tadi pertanyaannya, Ustaz? Apa pertanyaannya, Santri? Kenapa kita membaca Gufronaka ketika keluar kamar mandi? Kenapa? Coba kira-kira kalau teman-teman ditanya apa jawabannya? Biar agak rame nih chatnya. Kenapa? Banyak dosa. Lah, emang kok banyak dosa? Emang kita di kamar mandi ngapain? Busa baba ini. Karena banyak setan. Karena banyak setan di kamar mandi gitu ya. Karena kehilangan, Masya Allah, luar biasa. Ini jawaban dari Pak Rudi nih. Kenapa Rasul membaca Gufronaka selepas dari kamar mandi? Karena Rasul tidak pernah berhenti berzikir lisannya kecuali ketika Rasul berada di kamar mandi. Sehingga Rasul merasa berdosa, lisannya tidak terhenti dari zikir karena memang tidak boleh berzikir secara lisan di dalam kamar mandi. Masya Allah. Jadi sebegitunya Rasul menjaga zikir, rutinitas zikir sehingga keluar kamar mandi merasa bersalah. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa kita membaca ampuni hamba ya Allah selepas dari kamar mandi? Kata para ulama, karena kebanyakan manusia lupa bersyukur atas nikmat yang kita dapati dari aktivitas di kamar mandi. Coba, Kak Yawan dan kawan-kawan tersepaya semua. Ketika ada panggilan yang membuat kita harus ke kamar mandi, kita senang apa susah? Ketika ada panggilan yang membuat kita harus ke kamar mandi, kita tuh senang apa susah? Kebanyakan kita merasakan bahagia, apa merasakan susah? Enggak, ketika ada panggilannya, bukan ketika sudah keluar. Ketika ada panggilan, misalnya kebelet nih, pengen ke kamar mandi, susah ya? Lagi senang-senangnya nonton, senang-senangnya misalnya ikut teras PPA, kemudian ada panggilan itu, tentu jawabannya susah, kadang malas. Padahal banyak orang yang harus bayar ratusan juta untuk bisa melakukan aktivitas yang kita lakukan di kamar mandi. Itulah sebab kenapa Rasul mengajari kalimat ampuni hamba ya Allah yang kurang bersyukur atas aktivitas yang tadi saya kerjakan. Sehingga doa yang dibaca Gufronaka. Itu intermezzo supaya agak terang benderang. Karena semakin malam nih, godaan setannya makin banyak nih, Masya Allah, kayawan. Ya. Kita bahas langsung kayawan nih. Agak sedikit mulur, gak apa-apa ya kayawan ya, sedikit ya. Ini saya tanya dulu nih sama kawan-kawan teras. Bismillah, aman, Tad. Lanjut, Tad. Kawan-kawan teras PPA lanjut apa udah? Makin lanjut ya? Lanjut, Tad. Makin mantap nih, makin menarik nih, Tad. Makin kesini makin menarik, Tad. Haramnya musik. Lanjut, Tad. Kita to the point aja nih. Ini yang kita tunggu-tunggu supaya bisa jelas nih, tidak bias. Sebelum kita membahas perbandingan pendapat di kalangan para ulama terkait halal haramnya musik, kita harus mengetahui ternyata para ulama telah bersepakat terkait hukum musik, alat musik, dan nyanyian itu haram. Saya ulangi ya. Para ulama telah bersepakat, 4 madhab pun bersepakat. Jadi kalau ada ustadz yang berceramah di YouTube kah, di Facebook kah, dan di media sosial apapun yang mengatakan 4 madhab bersepakat, para ulama bersepakat hukum musik itu haram, alat musik itu haram, memang itu benar. Jadi para ulama sepakat hukum musik, alat musik, dan nyanyian haram, dengan catatan musik, alat musik, dan nyanyian itu memenuhi 3 unsur. Yang 3 unsur ini harus kita bareng-bareng pelajari sehingga kita tidak menghukumi musik secara mutlak. Jadi para ulama, saya ulangi, bersepakat akan keharaman musik, alat musik, dan nyanyian jika musik, alat musik, dan nyanyian itu mengandung 3 unsur. Yang pertama mengandung unsur apa? Next, kayawan.
mengandung unsur kemaksiatan yang nyata. Misal, lirik lagunya mengandung kesyirikan atau mengundang syahwat. Banyak ya contoh lagu nyanyian yang mengandung mengandung kemaksiatan di liriknya. Atau kemaksiatannya ada di tujuannya. Liriknya bagus, lantunan musiknya mendayu-dayu, tapi digunakan untuk mengiringi klub malam yang orang-orang dugem. Orang-orang dugem itu ya. Atau bahkan kemaksiatan itu muncul dari penyanyinya itu sendiri. Misalnya membuka aurat, misalnya penyanyi yang berusia 30 tahun tapi menggunakan pakaian usia 5 tahun. Gitu ya. Atau penyanyi yang terburu-buru menggunakan pakaian, belum jadi pakaiannya kemudian langsung dipakai sehingga terlihat sebelah gitu ya. Dan ini sebab atau syarat yang pertama, hukum itu disepakati haram, hukum musik itu disepakati haram jika yang pertama mengandung unsur kemaksiatan yang nyata. Baik kemaksiatan itu dari lirik lagunya, atau tujuannya, atau penyanyinya, dan lain-lain. Yang kedua, kawan, para ulama bersepakat, hukum musik, alat musik, dan nyanyian haram sepakat jika mengandung unsur yang kedua. Ini kelewat mungkin yang kedua. Oke, yang kedua saya bacakan aja. Yang kedua boleh dicatat. Ini bukan kelewat kawan, ini memang trik supaya kawan-kawan PPA ini tidak fokus ke slide aja, tapi fokus juga ke suara saya. Yang kedua, yang disepakati oleh para ulama kenapa musik itu haram jika mengandung menimbulkan fitnah. Menimbulkan apa? Fitnah. Di dalam bahasa Arab, fitnah ini memiliki banyak makna, kawan-kawan semua. Bahkan dalam bahasa Indonesia, fitnah itu cenderung bergeser maknanya. Kamu jangan memfitnah dong. Memfitnah itu dalam bahasa Indonesia artinya menuduh sesuatu yang tidak benar, kan? Padahal dalam bahasa Arab, fitnah itu adalah potensi kemaksiatan. Jadi sebab yang kedua yang membuat musik itu disepakati haram jika menimbulkan potensi kemaksiatan. Contohnya, lagu atau nyanyian yang membuat ingat seseorang yang tidak halal, seperti ingat mantan. Liriknya santai aja nih, gak ada yang musyrik, gak ada yang maksiat. Alunan musiknya juga mendayu-dayu, tidak keras, tidak mengganggu orang. Tapi ketika kita mendengar lagu itu dan nyanyian itu, kita ingat mantan, seseorang yang bukan mahram kita, bahkan sudah jadi pasangan orang, maka mendengarkan lagu atau musik itu menjadi haram. Kenapa? Karena ketika kita mendengar lagu atau nyanyian itu berpotensi menimbulkan fitnah, yaitu hasrat yang muncul ke seseorang yang kita sebut dengan istilah mantan. Makanya benar ya, buanglah mantan pada tempatnya. Gitu. Hati-hati ya. Makanya saya sering menyampaikan reuni ini boleh teman-teman, kawan-kawan semua. Tapi hati-hati ya. Kalau bisa, kalau reuni ini bawa pasangan. Karena terkadang setan tuh berkumpul di acara reuni gitu ya. Nanti selebok gitu ya. Selebok. Cinta lama bersemi kembali. Hati-hati. Ini kawan-kawan yang suka reunian, maka reuni yang paling bagus tuh reuni di IG. Itu insya Allah gak ada tuh celebek-celebekan insya Allah. Ditunggu tuh IG 6-nya on progress insya Allah ya. Rindu ini dengan teman-teman dan guru PPA semua. Semoga Allah mudahkan. Yang ketiga, Kak Yawan. Sebab kenapa musik itu diharamkan oleh para ulama dan sepakat para ulama terhadap hukum haramnya, jika musik itu mengandung yang ketiga yaitu melalaikan kewajiban. Gara-gara dengerin musik lupa sholat. Gara-gara dengerin musik nyanyian lupa ngaji baca Quran. Lebih sering mendengarkan nyanyian daripada lantunan ayat suci Al-Quran. Jika musik itu mengandung unsur yang ketiga yaitu melalaikan kewajiban, para ulama 4 madhab sepakat musik itu haram. Jadi conclusionnya, kesimpulannya, betul para ulama telah bersepakat akan haramnya musik jika musik tersebut mengandung 3 unsur tadi. 1,
Apa yang pertama? Masih ingat? Jangan dimundurkan Kak Yawan. Saya pengen tahu jawabannya teman-teman. Jangan-jangan ini diam-diam paham ya. Yang pertama apa kira-kira kawan-kawan tadi? Ada 3 unsur yang membuat para ulama mengharamkan musik. 1, coba dijawab di chat. 1, kemaksiatan nyata, Masya Allah. 2, menimbulkan fitnah, Masya Allah. Yang ketiga, belum ada jawaban nih. Yang ketiga apa nih? Melalaikan kewajiban, Masya Allah. Dalil dari haramnya musik, jika memenuhi 3 unsur ini, kan orang sekarang tuh apa-apa harus ada dalilnya kawan. Ya, Ustadz ini manusia bisa salah. Dalil aja dalil. Oke deh, kita bahas dalil bareng-bareng ya. Dalil yang pertama surah Luqman ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Dan di antara manusia ada yang mempergunakan lahwal hadits. Lahwal hadits di dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan lahwal hadits dimaknai al-ghina wa sima'ul ghina, nyanyian dan mendengar nyanyian. Jadi ayat ini sedang membahas ada orang yang menggunakan nyanyian atau mendengarkan nyanyian atau kita istilahkan musik liyudilla an sabilillah. Poinnya ini nih teman-teman semua, jangan dipotong ayat ini. Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia atau untuk menjauhkan manusia dari mengingat Allah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jadi kenapa para ulama mengharamkan musik dan para ulama sepakat karena ada unsur apa? Liyudilla an sabilillah, karena ada unsur menjauhkan seseorang dari jalan Allah, baik karena ada kemaksiatan atau menimbulkan fitnah atau melalaikan kewajiban. Sehingga para ulama sepakat jika musik itu mengandung 3 unsur tadi, para ulama sepakat, kiai dari manapun sepakat, lulusan Al-Azhar sepakat, lulusan Madinah sepakat, lulusan Cimahi sepakat, lulusan manapun sepakat, asalkan dia masih Ahlussunnah wal Jamaah, musik yang mengandung 3 unsur tadi hukumnya haram. Saja charger powerbank. Ini HP-nya sudah mulai ini. Semoga cukup waktunya. Lanjut, Hewan. Bagian teknis saja. Lanjut. Sekarang kita bahas nih hal yang paling seru nih kawan, bareng-bareng belajar lah ya, nggak ada yang lebih pintar. Yaitu tadi kita sudah bahas hukum musik yang telah disepakati oleh para ulama. Hukum musik yang disepakati oleh para ulama haram jika mengandung unsur 3. Sekarang bagaimana jika musik, nyanyian, dan lagu tersebut tidak mengandung 3 unsur tadi? Bagaimana jika musik, nyanyian, dan lagu itu tidak mengandung 1 unsur pun dari 3 unsur tadi? Para ulama mulai memperselisihkan. Ada yang membolehkan, ada yang tetap pada pendapatnya mengharamkan. Makanya kita beri judul pembahasan kita malam hari ini halal haram musik, karena memang ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Dan kita harus adil menyikapi ini. Kita tidak boleh memaksakan. Siapa yang mengatakan haram memiliki dalil, siapa yang mengatakan halal memiliki dalil. Maka kita akan bahas sedikit demi sedikit. Lanjut, Kak Yawan. Next. Pendapat yang mengharamkan. Sekarang kita lihat dulu pendapat yang mengharamkan, sekalipun musik itu tidak mengandung unsur tadi 3 tadi. Jadi walaupun musik itu tidak mengandung 3 unsur tadi, tetap haram. Ternyata setidaknya ada 2 orang sahabat Nabi Rasulullah SAW tercatat yang paling tegas mengharamkan musik. Walaupun musik itu tidak ada unsur kemaksiatan, tidak ada menimbulkan fitnah, tidak melalaikan kewajiban,
tetap haram. Siapa sahabat itu? Yang pertama Abdullah ibnu Abbas, yang kedua Abdullah ibnu Mas'ud. Kedua sahabat ini adalah sahabat yang paling keras mengharamkan musik secara mutlak, walaupun tidak mengandung 3 unsur tadi. Bahkan beliau Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah berfatwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Beliau mengatakan al-ghina, nyanyian menumbuhkan sifat munafik dalam hati, sebagaimana air menyebabkan tumbuhnya tanaman. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, semakin sering seseorang mendengar nyanyian, maka semakin tumbuh sifat kemunafikan. Bahkan dalam qaul yang lain, musik mengeraskan hati dan lain sebagainya. Apa dalil yang menjadi landasan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah ibnu Abbas mengharamkan musik secara mutlak sekalipun tidak mengandung unsur tadi 3? Kalau musiknya mengandung unsur 3 tadi, sepakat ya para ulama haram. Tapi kalau musiknya tidak mengandung unsur tidak mengandung 3 unsur tadi, tetap diharamkan. Kenapa? Dalil yang pertama, surat Luqman ayat 6 yang tadi sudah kita baca. Cuman para ulama yang mengharamkan musik secara mutlak memahami surat Luqman ayat 6 ini secara tekstual. Metodologinya metodologi tekstual. Kalimat lahwal hadis yang Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat 6, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis, memang betul para mufassirin banyak mengartikan lahwal hadis di sini adalah musik. Jadi kalimat yang digarisbawahi yang menjadi dalil ada kalimat lahwal hadisnya. Allah mengharamkan lahwal hadis, berarti Allah mengharamkan musik, nyanyian, dan lain sebagainya yang terkait musik. Dalil yang pertama. Jadi kalau kita mendengar ada ulama yang mengharamkan musik secara mutlak, maka pastinya kita akan mendengar dari beliau ayat ini. Karena memang ayat ini menjadi ayat utama di dalam pengharaman musik secara mutlak. Dalil yang kedua. Next Kak Yawan. Dalil yang kedua, kenapa para ulama sebagian mengharamkan musik secara mutlak, walaupun musiknya religi, walaupun musiknya Islami, tetap haram pokoknya. Apa dalil yang kedua? Hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul bersabda, liyakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azib. Rasul bersabda, sungguh akan ada nanti di akhir zaman umatku, umat Nabi Muhammad yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan minuman keras, dan menghalalkan alat-alat musik. Para ulama yang mengharamkan musik secara mutlak memaknai hadis ini dengan cara perbandingan hukum sejajar. Hukum zina apa? Haram. Hukum sutra haram bagi laki-laki. Hukum minuman keras haram. Otomatis alat musik pun haram. Karena alat musik disebutkan berbarengan dengan hal-hal yang haram yang lainnya. Sehingga dari hadis ini para ulama mengatakan jangankan musiknya, alatnya pun sudah haram. Jadi kalau kita memahami hadis ini Kak Yawan, ada sebagian ulama bahkan mengharamkan memiliki alat musik. Jadi nyimpen gitar, nyimpen bedug, nyimpen gendang, nyimpen keyboard, apapun bentuk alat musiknya, nyimpennya aja haram. Dengan argumentasi dalil yang ini, hadis yang kita sedang bahas. Kenapa? Zina haram, sutra haram, minuman keras haram, dan alat-alat musik pun haram. Karena alat musik disebutkan berbarengan dengan 3 perkara yang lain yang disepakati keharamannya. Yang ketiga, kenapa para ulama mengharamkan musik secara mutlak? Dalil yang ketiga, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Rasul bersabda, semua perbuatan sia-sia yang dikerjakan seorang laki-laki muslim adalah batil. Semua perkara yang sia-sia yang bentuknya permainan batil. Semuanya.
kecuali satu, melempar panah. Dua, melatih kuda, naik kuda. Kuda asli ya tapi ya, bukan kuda penggong, kuda asli. Yang ketiga, mencumbui atau dalam bahasa yang lebih sederhananya bercanda dengan istri. Dari hadis ini, selain melempar panah, melatih kuda, dan mencumbui istri, semua permainan, semua hal yang sia-sia hukumnya batil, termasuk mendengarkan musik. Karena mendengarkan musik, mendengarkan nyanyian, mendengarkan lantunan irama, tidak termasuk 3 perkara yang dibolehkan. Melempar panah, melatih kuda, mencumbui istri. Termasuk nanti kalau kita berfokus menggunakan hadis ini, semua permainan, bahkan nanti ada para ulama, ada para ustadz yang merujuk kepada pendapat para ulama yang mengatakan olahraga itu ya cuman melempar panah, melatih kuda, dan dalam riwayat yang lain latihan berenang. Ar-rimayah panah, ar-riqabah melatih kuda, melatih nunggang kuda, was-sibahah dan berenang. Selain itu, maka olahraga itu menjadi olahraga yang sia-sia. Begitu. Salah satu dalilnya ya hadis yang kita baca ini. Dalil yang ketiga. Dalil yang keempat. Ini yang paling sering terdengar. Dan ini dalil yang paling menohok orang-orang yang masih suka mendengarkan musik ini. Apa itu? Dari Imam Nafi. Imam Nafi berkata bahwasanya Ibnu Umar mendengar suara seruling gembala. Jadi dari hadis ini kita memahami bahwasanya seruling sering dibawa oleh para gembala di masa Nabi SAW untuk menghibur diri ketika membawa gembala-gembalanya, baik kambing maupun hewan gembala yang lain. Suatu ketika seorang gembala ini membunyikan serulingnya. Tiba-tiba sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an menutup telinganya dengan 2 jari. Saking gak maunya mendengar bunyi dari suara seluring gembala tersebut. Sampai bertanya, wahai Nafi, jadi sahabat Ibnu Umar bertanya kepada Imam Nafi, Imam Nafi, apakah engkau dengar? Ya. Maksudnya apa? Ketika Ibnu Umar menutupi telinganya dengan kedua jarinya, bertanya ke Imam Nafi, wahai Nafi, masih ada nggak suara seluringnya? Kalau masih ada, saya tak tutup terus. Begitu. Saking sahabat Ibnu Umar tidak mau mendengar seruling gembala. Padahal seruling gembala ini tidak mengandung 3 unsur tadi. Tidak mengandung kemaksiatan karena memang digunakan untuk mengembala. Yang kedua, tidak menimbulkan fitnah karena memang sahabat Ibnu Umar sedang lewat saja, tidak sengaja mendengarnya. Yang ketiga, tidak melalaikan kewajiban karena memang terdengar tidak sengaja. Tetapi ternyata sahabat Ibnu Umar masih tetap memaksakan diri untuk menutup telinganya. Tapi cuman sahabat Abdullah bin Umar yang menutup telinganya, Imam Nafi enggak. Buktinya mana? Imam Nafi ditanya, Imam Nafi masih dengar enggak suaranya? Masih. Maka sahabat Ibnu Umar masih menutup telinganya. Inilah dalil-dalil yang kelima. Kita tambahin dalil yang kelima. Biar makin mantep nih, supaya haramnya makin haram nih ya. Tapi jangan stop dulu nih, harus sampai selesai biar tidak salah paham. Yang kelima, dalil ulama yang mengharamkan musik sekalipun tidak ada 3 unsur tadi, yaitu firman Allah surat Al-Furqan ayat 72. Kalau kita baca dari ayat 70-nya, ini menceritakan tentang karakteristik orang yang diampuni oleh Allah. Salah satu karakteristik orang yang diampuni oleh Allah adalah walladzina la yashhaduna dzura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Salah satu ciri orang yang diampuni dosanya oleh Allah adalah orang yang tidak pernah memberikan persaksian palsu, dan orang yang apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, dalam tafsir disebutkan nyanyian, maka mereka melaluinya saja, tidak ikut nimbrung dan menjaga kehormatan dirinya. Dengan bahasa yang lain, ciri-ciri orang yang diampuni dosanya yaitu orang yang dia enggan mendengarkan musik, nyanyian, dan lagu. Berdasarkan tafsir dari surat
Al-Furqan ayat yang ke-72. Dari 5 dalil tadi, para ulama menyimpulkan hukum musik sekalipun tidak ada unsur kemaksiatan, fitnah, dan melalaikan kewajiban, tetap haram. Tetap haram, tetap terlarang. Maka dia tidak menerima adanya musik religi. Dia tidak menerima adanya penyanyi Islami, nggak ada. Jadi tidak ada musik Islami, tidak ada lantunan lagu yang religi. Karena memang pendapat yang pertama mengharamkan mutlak musik dan alat musik dengan dalil yang 5 tadi. Sekarang kita bahas pendapat yang menghalalkan. Para ulama, tadi kan sahabat Nabi juga ya, Kak Yawan, para ulama termasuk sahabat Nabi tadi, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud dan sahabat Abdullah ibnu Abbas mengharamkan. Sekarang ternyata ada juga loh sahabat Nabi yang menghalalkan musik. Jika musik itu tidak mengandung 3 unsur. Syaratnya itu ya. Jadi halalnya musik harus harus terbebas dari 3 unsur ini. Yang pertama, tidak disertai kemaksiatan, tidak menimbulkan fitnah, tidak melalaikan kewajiban. Sahabat Nabi yang berpendapat halalnya musik yaitu next, seperti sahabat Umar bin Khattab menghalalkan musik jika tidak mengandung 3 unsur tadi. Sahabat Utsman bin Affan juga menghalalkan musik jika tidak mengandung unsur tadi. Sahabat Abdurrahman bin Auf juga, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajmain, sebagaimana diterangkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Umdahnya. Termasuk sahabat Nabi yang menghalalkan musik dengan syarat tadi, saya ulang ya, dengan syarat tidak mengandung 3 unsur tadi, adalah sahabat yang bernama Abdullah ibnu Zubair dan sahabat Abdullah bin Ja'far. Next. Sebagaimana disebutkan dalam kitab ulama besar nih, bukan ulama kaleng-kaleng, yang bernama Imam Asy-Syaukani yang mengarang kitab Nailul Awtar. Beliau menceritakan satu riwayat terkait sahabat Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang memiliki budak-budak wanita dan memiliki alat musik. Jadi sahabat Abdullah bin Zubair punya alat musik berupa gitar. Sejenis gitar lah. Sejenis alat musik yang dipetik. Dari Ibnu Umar pernah ke rumah sahabat Abdullah bin Zubair. Lantas sahabat Abdullah bin Umar bertanya, apa ini wahai sahabat Rasul? Sambil menunjuk ke alat musik yang dimiliki oleh sahabat Abdullah bin Zubair. Maka Abdullah bin Zubair mengatakan sambil mengambil alat tadi ke depan Ibnu Umar, mengatakan, "Hada mizanus Syami." Ini adalah alat musik sejenis gitar dari Syam. Ini adalah alat musik sejenis gitar dari negeri Syam yang dimiliki oleh sahabat Abdullah bin Zubair. Kata sahabat Abdullah bin Zubair, dengan alat musik ini akal manusia bisa seimbang. Sehingga sahabat Nabi bernama Abdullah bin Zubair suka menyimpan mizanus Syam atau sejenis gitar dari Syam untuk menyimbangkan akalnya. Ini bukti bahwasannya ada sahabat Nabi yang menyimpan alat musik sejenis gitar. Dan tentu sahabat Nabi itu adalah kalangan salaf. Kalangan generasi terbaik yang bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana kalau sahabat, kawan-kawan teras semua kalau ditanya, biar agak gemeriak lagi nih ya chatnya. Kira-kira kalau ditanya, apa pengertian sahabat Nabi? Jadi kalau ditanya, sahabat Nabi itu siapa sih? Atau definisi sahabat Nabi itu apa? Kira-kira kawan-kawan teras PPA jawabnya apa kalau ditanya kayak gitu? Coba dijawab di chat. Agak cepat jawabnya. Supaya saya tidak merasa berbincang sendirian ini. Orang yang lahir di zaman Rasul dan pernah bertemu dengan Rasul, Masya Allah. Pengikut Nabi. Masya Allah, ini 2 orang ini mewakili jawaban yang lain ya. Yang lain saya husnudon, husuk mendengarkan teras PPA, teman setia.
Jawaban yang paling benar, jawabannya yang paling atas ya. Sahabat Nabi adalah orang yang hidup di zaman Nabi. Ini lemah. Orang yang hidup di zaman Nabi, orang yang hidup di zaman Nabi, tidak masuk. Orang yang hidup di zaman Nabi dan bertemu dengan Nabi, satu lagi syaratnya, dan meninggal dalam keadaan beriman. Dan meninggal dalam keadaan beriman. Abu Jahal ketemu Nabi. Abu Jahal hidup di zaman Nabi. Apakah kita mengatakan Abu Jahal sahabat Rasul? Tidak. Karena Abu Jahal tidak meninggal dalam keadaan Islam. Jadi sahabat Nabi siapa? Orang yang hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, dan meninggal dalam keadaan Islam. Lanjut, Kak Yawan, next. Dalilnya apa? Nah, kita sekarang bahas dalil aja deh, dalil. Dalil kenapa sebagian ulama menghalalkan musik. Dalil yang pertama, firman Allah surat Al-Baqarah ayat 29. Tadi yang mengharamkan pakai ayat Quran, yang menghalalkan juga pakai ayat Quran. Allah berfirman, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi. Dari ayat ini teman-teman, muncullah usul fikih yang berbunyi al-aslu fi umuril muamalah atau al-aslu fil muamalah al-hillu atau al-mubah. Hukum asal dari perkara dunia, hukum asal dari sesuatu adalah halal. Karena Allah berfirman, Allah ciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk manusia. Makanya hukum asal sesuatu yang ada di dunia, apapun yang ada di dunia, termasuk alat musik, termasuk apapun yang ada di dunia, hukum asalnya halal selama belum jelas dalil-dalil yang mengharamkan. Sebaliknya, dalam usul yang lain, al-aslu fi umuril ibadah al-haram, asalnya ibadah itu haram. Maka tidak boleh kita mengerjakan ibadah selama tidak ada perintahnya, karena asal hukum haram adalah, asal hukum ibadah adalah haram. Makanya boleh nggak kira-kira kalau ditanya, hukum salat subuh 2 rakaat itu bagus nggak? Jawabannya tentu bagus. Tapi apakah menjadi boleh menambahi rakaat salat subuh menjadi 3 rakaat? Jawabannya tidak boleh. Karena ibadah itu asal hukumnya halal. Ibadah itu asal hukumnya haram, kita boleh melaksanakan ibadah sampai ada dalilnya. Sebaliknya saya ulangi, dalam perkara dunia, yang ada di dunia, asal hukumnya boleh. Maka kalau Kak Yawan ditanya, apa hukum makan tempe goreng? Jawabannya boleh, halal apa haram tempe goreng? Jawabannya halal ya, boleh. Emang ada hadisnya Halal, gitu? halal Ustaz, halal. Emang Kak Yawan menemukan dalilnya, hadisnya? Rasul bersabda, karena Rasulullah SAW yahilu tempe goreng. Pernah ada hadisnya? Tidak ada. Kok bisa-bisanya Kak Yawan dan teman-teman teras PPA menghalalkan tempe goreng? Karena semua yang ada di dunia hukum asalnya halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi makan apapun tuh halal. Makan gemblong halal, makan ketoprak halal, sekalipun tidak ada dalil yang memerintahkan. Karena memang seluruh perkara yang ada di dunia hukum asalnya halal. Sedangkan dalam perkara ibadah hukum asalnya haram. Sehingga kita nggak boleh beribadah kecuali ada perintahnya. Lanjut Kak Yawan. Ada waktu terbatas. Yang kedua, masih slide yang sama Kak Yawan, masih slide yang tadi. Dalil yang kedua, firman Allah surat Al-An'am ayat 119. Allah berfirman, dan sungguh telah jelas apa yang diharamkan bagi kalian, kecuali kalian merasa terpaksa. Jadi segala sesuatu yang haram itu jelas. Adapun tadi pengharaman musik masih diperdebatkan. Sehingga menurut para ulama, musik itu belum jelas haramnya. Sehingga kembali ke hukum asal, musik itu halal karena segala perkara yang ada di dunia, hukum asalnya halal sampai jelas haramnya. Yang ketiga, dalil yang menghalalkan yaitu surat Al-A'raf ayat 157. Allah berfirman,
dia menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Jadi musik yang haram adalah musik yang mengandung keburukan, sedangkan jika musik itu tidak mengandung keburukan, kembali ke hukum asal, hukumnya halal. Sebagaimana firman Allah, Al-A'raf ayat 157. Dalil yang keempat, kenapa ulama menghalalkan musik selama tidak mengandung 3 unsur tadi adalah sama-sama surat Luqman ayat 6. Kayawan, kawan-kawan transfer semua. Bedanya di sini. Bedanya, ulama yang mengharamkan, titik poinnya di kalimat lahwal hadis. Lahwal hadis tadi ditafsirkan nyanyian dan lagu. Sehingga jika titik poinnya adalah nyanyian, lagu atau musik, maka segala bentuk nyanyian atau musik haram. Sedangkan ulama yang menghalalkan titik poinnya adalah kalimat liyudilla an sabilillah. Bukan kalimat lahwal hadisnya. Jadi yang sebenarnya sedang Allah haramkan bukan musiknya, tetapi sebab yang membuat orang jauh dari jalan Allah. Maka musik, nyanyian, dan lagu bisa menjadi haram jika liyudilla an sabilillah, jika menjauhkan seseorang dari jalannya Allah. Dan musik menjadi kembali ke hukum asal, yaitu boleh jika tidak liyudilla an sabilillah, jika tidak membuat orang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dalil yang menjelaskan, dibuka slide selanjutnya, next Kak Yawan. Ulama yang menghalalkan musik dengan syarat tidak mengandung unsur 3 unsur tadi tersebut adalah dalilnya salah satunya hadis riwayat Imam Bukhari nih. Imam yang bukan kaleng-kaleng, sekali lagi. Imam yang kitabnya paling sahih. Beliau menceritakan riwayat suatu ketika Rasulullah SAW datang pagi-pagi ketika pernikahan saya. Pernikahan Rubaiyah binti Muawwidh. Kemudian beliau duduk di kursiku seperti halnya kau duduk sekarang ini di depanku. Kemudian aku menyuruh para jariyah. Jariyah itu wanita muda di masa Arab. Anak-anak kecil begitu. Memainkan duf. Duf itu sejenis alat musik yang dipukul. Kalau kita sebut sekarang rebana. Ketika pernikahan. Mereka terus bernyanyi dan bersenandung dengan syair yang mereka bisa. Alat musik itu dipukul dan dibunyikan di hadapan Rasul dan ternyata Rasul membiarkan. Kalau memang alat musik mutlak haram, tentu Rasul pun akan melarang rebana dibunyikan karena memang rebana termasuk alat musik. Ternyata Rasul membiarkan jariyah, anak-anak wanita yang masih kecil membunyikan duf rebana karena memang rebana yang dibunyikan di saat itu tidak mengandung 3 unsur, tidak mengandung kemaksiatan. Karena untuk pernikahan tidak mengandungkan fitnah, tidak mengandung fitnah karena memang dibunyikan oleh wanita yang masih belum akil balik. Yang ketiga, tidak menimbulkan melalaikan kewajiban karena memang dibunyikan di masa orang sedang berbahagia di dalam acara pernikahan. Bahkan dalam hadis yang lain, Kayawan, secara singkat karena waktu terbatas, suatu ketika pernah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan satu hadis, ada seseorang yang bersenandung dan membunyikan alat musik yang bernama duf. Kemudian Abu Bakar itu ayahanda dari Aisyah radhiyallahu anha, memarahi orang yang memainkan duf itu, rebana tadi. Dimarahi. Kenapa? Karena Abu Bakar memahami hadis Nabi bahwasanya alat musik itu haram. Jadi Abu Bakar memiliki pemahaman demikian. Jadi Abu Bakar memarahi atau menegurlah bahasanya orang yang sedang memainkan alat musik di acara pernikahan itu. Kemudian datang Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Abu Bakar, biarkan dia. Sesungguhnya setiap kita boleh merayakan pernikahan. Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, biarkan dia memainkan alat musiknya karena kita boleh merayakan pernikahan. Berarti pendapat Abu Bakar yang mengatakan alat musik itu mutlak haram disanggah oleh Rasul dengan mengatakan biarkan dia karena setiap orang boleh merayakan pernikahan. Next, Kak Yawan, yang ketujuh. Yang ketujuh, yang ke-8 selanjutnya, bahkan Rasul pernah bercengkrama dengan Aisyah radhiyallahu anha
di dalam sebuah peristiwa pernikahan seorang sahabat Ansor. Jadi Aisyah hadir di pernikahan sahabat Ansor, Rasul datang. Kemudian Rasul mengatakan, bahasa mudahnya begini ya, kok ini sepi-sepi aja Aisyah? Apakah tidak ada alat musik yang dibunyikan? Apakah tidak ada nyanyian yang disenandungkan? Sesungguhnya kaum Ansor suka lahwun. Lahwun dimaknai musik, nyanyian, dan lagu-lagu. Dari hadis ini bahkan Rasulullah mengatakan kepada Aisyah untuk menyuruh mengadakan nyanyi-nyanyian lagu ketika pernikahan seorang sahabat Ansor. Dan tentu banyak lagi dalil baik yang mengharamkan dan menghalalkan, tetapi karena waktunya sangat tidak cukup, sangat terbatas. Namun jika sahabat-sahabat teman-teman Teras PPA ingin membahas ini secara lengkap, ada beberapa kitab para ulama yang bisa menjadi rujukan, baik ulama yang mengharamkan ataupun ulama yang menghalalkan. Contohnya kitab yang mengharamkan, yaitu kitab karangannya ulama besar nih, ulama yang bukan kaleng-kaleng, ulama yang bernama Ibnu Abi Dunya. Karangan kitabnya Zammul Malahi. Zammul Malahi, karangan Ibnu Abi Dunya terkait haramnya hukum musik. Sedangkan kitab yang menghalalkan musik, karangan ulama besar juga, bukan kaleng-kaleng juga, yaitu ulama bernama Ibnu Hazm. Ibnu Hazm, ulama besar yang mengarang kitab Al-Muhalla. Di dalam kitabnya Risalatul fil Ghina, Imam Ibnu Hazm menghalalkan musik. Ini nggak ada di slide, Kak Yawan. Sehingga kesimpulannya ada 3. Yang pertama, para ulama sepakat akan haramnya musik jika mengandung 3 unsur. Tadi ya, 3 unsur tadi sudah kita jelaskan bareng-bareng. Yang pertama menimbulkan kemaksiatan, yang kedua menimbulkan fitnah, yang ketiga memakan kewajiban. Pendapat yang kedua, sekalipun tidak mengandung 3 unsur tadi tetap haram. Pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang mengatakan halal musik dan nyanyian jika tidak mengandung 3 unsur tadi. Dan semua pendapat tadi memiliki dalilnya masing-masing. Sahabat Nabi pun ada yang mengharamkan mutlak, sahabat Nabi juga ada yang menghalalkan musik selama tidak mengandung 3 unsur tadi. Jadi jangan sampai ada pemahaman musik ini seolah-olah menjadi mizan standar ahlu sunnah wal jamaah. Siapa yang menghalalkan musik bukan ahlu sunnah wal jamaah. Siapa yang menghalalkan musik bukan pengikut manhaj salaf. Padahal sahabat Abdullah bin Ja'far adalah seorang sahabat, tetapi ternyata beliau termasuk sahabat yang menghalalkan musik. Sehingga kita simpulkan secara sederhananya, perbedaan pendapat terkait musik sudah muncul dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun memang secara sederhana para ulama lebih cenderung mengatakan musik itu haram karena memang ada usul fikih udah begini, usul fikih berbunyi begini, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Memang musik itu punya potensi ke arah melalaikan memang. Orang yang sering mendengar musik sudah mulai ketika dia sudah mulai sering mendengarkan musik, dia akan tidak tertarik mendengarkan murotal Quran. Sehingga memang musik itu selayaknya digunakan hanya untuk perkara-perkara yang manfaat bagi yang menghalalkan. Jadi sekalipun teman-teman termasuk yang menghalalkan, jangan sampai menghalalkannya kebablasan. Sehingga apa? Tiap hari dengerin musik, tiap hari dengerin nyanyian, sehingga kita lupa mendengarkan murotal Al-Quran. Jadi sekali lagi, sekalipun teman-teman kawan-kawan PPA ada yang termasuk yang menghalalkan pendapat yang kedua tadi, tetap dalam batasan selama musik itu bermanfaat untuk kehidupan kita, khususnya untuk lebih mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya lirik musik dari sahabat kita dari Sulaiman, orang kaya mati, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, Kak Yawan mati, Ustadz Fajri mati, Ustadz Mas Tony mati, Mas Hendy, semuanya mati. Dan ini lirik lagu yang cenderung mengingatkan kita kepada mengingat mati, dan tentu ini sesuatu yang berfaedah. Allah alam bisawab, Kak Yawan. Sekali lagi sangat tidak cukup membahas perkara ini sebenarnya dalam satu pertemuan. Semoga yang sedikit ini bisa
kemudian mewakili pendapat para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Kak Yawan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Al-haqqu min rabbik, kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan pasti datangnya dari Al-Fakir Fajrul Muslim, dan saya beristighfar kepada Allah. Semoga Allah mengampuni setiap kesalahan dan khilaf saya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Aduh, gimana Bapak Ibu dan sahabat-sahabat teras semuanya? Kayaknya lagi-lagi waktu nih selalu kurang ya kalau ngobrol dan kita dengerin kajian dari guru kita Ustaz Fajri, dan kita selalu bisa menemukan satu sudut pandang yang berbeda dan benar. Kita bisa menyimpulkan satu hal seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajri tadi di awal, bahwa bisa jadi ini kita tidak menetapkan sebuah pilihan yang tetap gitu tentang halal atau haram. Tapi dengan kajian malam ini di sesi teras malam ini kita punya rasa yang baru ya. Punya rasa untuk memandang perkara halal dengan haramnya musik ini dengan lebih bijak, dengan lebih mendahulukan tentang cinta dan kasih sayang terhadap teman-teman kita, ataupun bahkan kita yang memilih pendapat apa yang kita yakini gitu. Dan ini yang paling mahal kalau menurut saya dalam setiap pembahasan tentang fikih, dan termasuk apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajar itu, insya Allah mudah-mudahan membuat kita makin bijak, membuat kita makin timbul rasa cintanya terhadap perkara ini, melihat bahwa tadi satu hal yang saya garis bawahi betul tentang apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajri adalah tugas kita itu adalah berusaha, bukan merasa. Jadi berusaha soleh bukan merasa soleh. Berusaha baik bukan merasa yang paling baik. Berusaha untuk beramal soleh lagi-lagi bukan jadi merasa yang paling soleh gitu. Berusaha belajar ilmu agama bukan merasa bahwa saya yang sudah paling baik dengan ini. Yang paling saya catat betul dari yang disampaikan oleh Ustaz Fajri. Dan tentu dengan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Fajri tadi mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita, nambah kepahaman bagi diri kita, memandang tentang bagaimana musik itu, dan bagaimana juga menerapkan ke diri kita. Bagaimana kalau kita memilih halal, ya bagaimana cara kita agar tidak sampai benar-benar kalau kata ini sampai melalaikan, sehingga malah makin apa yang kita yakini halal malah makin membawa kita kepada yang haram gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi Ustaz Fajri mudah-mudahan bisa membawa kebaikan, dan saya yakin banyak insya Allah manfaat dan kebaikannya. Dan ini yang selalu dirindukan setiap mau kajian. Ini udah 2 kali Ustaz Fajri terhitung mengisi teras PTA, tapi rasanya kok harus dijadwalkan lagi kayaknya Ustaz ya, Masya Allah. Untuk tema-tema yang lebih menarik lagi. Tapi 2 tema sebelumnya, yang tema sebelumnya terkait dengan apa ya Ustaz? Saya lupa. Tema sebelumnya terkait sebab terjadinya perbedaan pendapat. Lah, betul. Terkait bagaimana kita memandang perbedaan pendapat itu dengan memandangnya itu dengan semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan. Ini juga yang paling mahal. Kemudian halal haram musik malam ini kita juga bahas dengan dahsyat luar biasa. Saya rasa harusnya kita lebih makin bijak semakin ke sini dengan apa yang dibahas oleh Ustaz Fajri. Nah, ini yang paling mahal, Ibu. Ini yang paling mahal. Ini yang paling mahal. Dan kita kutip bersyukur. Baik, insya Allah kita walaupun sudah hampir 2 jam ini, insya Allah kita akan buka satu penanya, Masya Allah.